Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afil Setiawan, dengan NIM 2403001020036, ingin mempresentasikan tentang terkait UAS, penugasan UAS dari mata kuliah Manajemen Strategik. Baiklah, kita mulai. Saya mengambil analisis strategik manajemen terkait PT Gojek Indonesia dalam menghadapi era digital. Sebelumnya, latar belakang terkait PT Gojek Indonesia terlebih dahulu. Gojek ini didirikan pada tahun 2010 oleh Nadiem Makarim, dan telah berkembang menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. Awalnya Gojek ini hanya menyediakan layanan pemesanan ojek online melalui call center. Hingga kini Gojek itu telah menjadi super application atau super app yang menawarkan berbagai layanan, tidak hanya di Gojek ojek online, tapi mulai dari transportasi hingga pembayaran digital. Lalu merger dengan Tokopedia pada tahun 2021 juga yang berubah menjadi Goto Group, memperkuat posisinya di pasar digital Asia Tenggara. Evolusi Gojek dari ojek online ke super app itu dari 2010 pendiriannya, lalu pada tahun 2015 melakukan peluncuran aplikasi. Gojek melakukan peluncuran aplikasi mobile memperkenalkan konsep ride hailing di Indonesia. Lalu pada 2016 sampai dengan 2020, Gojek terus melakukan ekspansi layanan dengan mengembangkan berbagai layanan seperti GoFood, GoPay, GoSend, dan berbagai macam lainnya. Lalu pada tahun 2021, Gojek merger dengan Tokopedia dengan membentuk Goto Group dan memperkuat posisi di ekosistem digital. Untuk visi dan misi Gojek, visinya adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat melalui teknologi. Sedangkan misinya ada 3, yaitu yang pertama, menghubungkan pengguna dengan layanan yang mempermudah kehidupan sehari-hari, memberdayakan mitra pengemudi, merchant, dan pengguna melalui platform digital, dan terakhir, menciptakan ekosistem teknologi yang inovatif dan inklusif bagi ekonomi digital Indonesia. Lalu inovasi teknologi yang dilakukan oleh Gojek sebagai pilar utama, yaitu menggunakan Big Data dan AI. Penggunaan Big Data dan AI untuk memahami perilaku pengguna dan memberikan layanan yang lebih personal. Lalu GoPay, Gojek juga membentuk fintech yaitu GoPay sebagai platform fintech. Dengan mengembangkan GoPay memungkinkan pembayaran digital lebih mudah dan mendorong inklusi keuangan. Gojek juga menggunakan cloud computing, yaitu penggunaan teknologi cloud computing untuk meningkatkan kecepatan dan juga efisiensi layanan. Lalu analisis SWOT dari Gojek, yang pertama strength atau kekuatan. Gojek telah melakukan yang pertama menjadi pionir ride hailing digital. Gojek ada pelopor layanan ride hailing berbasis digital di Indonesia, memberikan keunggulan first mover atau yang pertama pionirnya. Lalu yang kedua, Gojek memiliki ekosistem layanan yang sangat luas dengan menawarkan berbagai layanan dari transportasi, makanan, keuangan, hingga logistik dalam satu aplikasi saja. Yang ketiga, Gojek memiliki jaringan mitra yang sangat besar, memiliki jaringan mitra pengemudi dan merchant yang sangat luas, sehingga memperkuat penetrasi pasar, di mana kita mau makan atau belanja di mana-mana pun banyak yang bisa dilakukan dengan pembayaran GoPay. Lalu brand awareness yang kuat, memiliki brand awareness yang kuat di pasar domestik dan regional Asia Tenggara. Hingga Gojek tuh kalau tidak salah sudah merambah ke luar negeri juga seperti di Vietnam dan di Malaysia. Lalu analisis SWOT yang selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Gojek terlalu ketergantungan pada diskon. Gojek masih bergantung pada strategi diskon dan subsidi untuk akuisisi pelanggan yang dapat mempengaruhi profitabilitas jangka panjang. Seperti yang kita ketahui, Gojek di awal kemunculannya bahkan sampai sekarang pun sering kali yang biasa disebut bakar uang atau melakukan teknik promosi besar-besaran agar menarik jumlah pengguna yang lebih banyak.
Lalu tantangan loyalitas, menjaga loyalitas pengguna dan mitra di tengah persaingan ketat menjadi tantangan berkelanjutan bagi Gojek, di mana sekarang meskipun Gojek adalah pionir atau yang pertama kali melakukan hal tersebut, tapi sekarang itu sangat banyak saingannya, mulai dari Shopee, terus ada Grab, ada Maxim, jadi sangat banyak saingannya. Jadi pengguna layanan itu eh, tidak tidak terpaku hanya Gojek saja. Lalu untuk persaingan harga, Gojek menghadapi persaingan harga yang ketat dengan kompetitor seperti Grab dan Shopee yang dapat menekan margin keuntungan. Lalu yang ketiga yaitu opportunities atau peluang. Pertumbuhan ekonomi digital. Pertumbuhan pesat ekonomi digital di Asia Tenggara membuka peluang yang sangat besar bagi Gojek untuk terus melakukan ekspansi di luar negeri yang telah dilakukan seperti di Vietnam ataupun di Malaysia, mungkin bisa dilakukan di negara-negara tetangga lainnya. Lalu yang kedua, adopsi pembayaran digital. Meningkatnya adopsi pembayaran digital Indonesia mendukung pertumbuhan layanan fintech Gojek, di mana Gojek bisa terus mengembangkan GoPay-nya untuk bisa mungkin tidak hanya di pembayaran di merchant-merchant restoran atau di makanan, tapi juga bisa di pusat perbelanjaan dan lainnya. Lalu di potensi ekspansi, peluang ekspansi ke sektor vintage, e-commerce, dan logistik yang lebih luas lagi. Lalu yang terakhir yaitu adalah threats atau ancaman. Yang pertama mungkin regulasi yang ketat di beberapa tahun terakhir ini kan mulai eh, ketat ya regulasi terkait transportasi online dan juga belanja online. Itu mungkin menjadi ancaman sendiri bagi Gojek. Lalu ada persaingan sengit yang semakin intensif dari pesaing regional di lokal ataupun di global. Lalu juga ada yang perubahan tren pasar akibat faktor eksternal seperti pandemi COVID-19 kemarin. Lalu strategi utama yang di era digital yang diterapkan oleh Gojek yaitu adalah transformasi super app. Konsep super app adalah Gojek mengembangkan aplikasi multifungsi yang mencakup berbagai layanan dalam satu platform. Strategi ini menciptakan ekosistem yang saling terhubung, meningkatkan loyalitas pengguna, dan juga memperkuat daya saing dengan kompetitor. Manfaat dari strategi ini yaitu meningkatkan retensi pengguna, efisiensi dalam akuisisi pelanggan, sinergi antar layanan, dan peningkatan nilai transaksi per pengguna. Lalu integrasi teknologi dan data science. Penggunaan AI dan data meningkatkan efisiensi dan operasional dan personalisasi layanan. Keamanan transaksi juga ditingkatkan melalui teknologi yang lebih canggih. Lalu analisis pola konsumsi, pemahaman mendalam terhadap pola konsumsi pelanggan untuk memberikan rekomendasi yang akurat. Lalu ekspansi ke sektor keuangan digital. Gojek telah melakukan peluncuran GoPay yang memperkuat posisi Gojek di sektor fintech, memudahkan transaksi digital. Ada juga GoPay Later, layanan pinjaman digital untuk meningkatkan akses keuangan. Ada juga Go Investasi, yaitu platform investasi digital untuk mendorong inklusi keuangan. Lalu kemitraan strategis dan akuisisi. Gojek telah merger dengan Tokopedia dan membentuk Goto Group. Hal ini memperkuat posisi dalam e-commerce dan layanan digital di Asia Tenggara. Lalu ada kolaborasi lintas industri, di mana Gojek melakukan kerjasama dengan berbagai perusahaan untuk memperluas ekosistem layanan Gojek. Dan juga melakukan investasi strategis dengan investasi dalam startup teknologi untuk memperkuat kapabilitas dan inovasi. Lalu untuk sustainability dan CSR, Gojek telah melakukan inisiatif dengan kendaraan listrik seperti melakukan program penggunaan kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon dalam operasional Gojek, lalu melakukan program sosial mitra di mana melakukan pengembangan program sosial untuk meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi Gojek. Dan yang terakhir keberlanjutan lingkungan di mana Gojek melakukan inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan dari operasional perusahaan. Evaluasi dari efektivitas strategi, keberhasilannya ditunjukkan dari dominasi pasar domestik, ekosistem layanan digital yang kuat, dan pertumbuhan pengguna yang signifikan. Dan tantangannya masih pada ketergantungan pada diskon, persaingan ketat dengan brand
yang sejenis seperti Grab dan Shopee, tantangan dalam ekspansi regional. Lalu saran untuk peningkatan strategi, itu dapat dilakukan dengan cara diversifikasi model bisnis dengan memperluas layanan dengan pendapatan lebih stabil seperti langganan premium atau layanan B2B. Lalu peningkatan keamanan data dengan fokus keamanan data pengguna dan transportasi penggunaan data pribadi. Lalu ada optimalisasi efisiensi operasional dengan mengurangi subsidi dan meningkatkan monetasi dari layanan fintech dan e-commerce dan melakukan ekspansi internasional terfokus dengan memilih pasar dengan regulasi fleksibel dan permintaan tinggi terhadap layanan digital. Sekian dari saya, Muhammad Afil Setiawan. Mohon maaf apabila ada kurang atau salah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.